Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Imro Atun, NPM 113 dari kelas 6C, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab 13 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu, Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, mata kuliah Inovasi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan antara lain ada 3. Yang pertama, subsistem masukan, yaitu siswa. Pada bagian masukan, kurikulum berfokus pada mata pelajaran logis dan sistematis sehingga siswa dapat menguasai struktur pengetahuan tertentu. Yang kedua, subsistem proses, yaitu metode, bahan, dan masyarakat. Komponen proses, kurikulum difokuskan pada pembentukan konsep berpikir dan metode pembelajaran yang membentuk pengembangan peta kognitif. Yang ketiga, subsistem produk, yaitu lulusan yang terkait dengan evaluasi dan komponen umpan balik. Pada komponen produk, kurikulum berfokus pada pembentukan tingkah laku spesifik. Setiap komponen saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, suasana lapangan atau pengaturan lapangan yang memungkinkan siswa menunjukkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan diri. Yang ketiga, pengembangan potensi masing-masing individu. Yang keempat, proses pembelajaran kelompok. Yang kelima, pengulangan dan penguatan. Yang keenam, pemecahan masalah-masalah. Yang ketujuh, sikap percaya diri sendiri. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik kurikulum terpadu meliputi yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan, demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikologi, Gestalt, dan teori lapangan. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan pertumbuhan tingkat perkembangan siswa. Yang kelima, didukung oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyampaiannya menggunakan sistem satuan pengajaran, yaitu unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang ketujuh, peran guru sama aktifnya dengan peran-peran siswa, bahkan siswa lebih menonjol. Dan guru sering berperan pembimbing atau fasilitator saja. Pertanyaan yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa gerakan reformasi Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntunan reformasi dan demokrasi tersebut berimplikasi pada pembaharuan sistem pendidikan, salah satunya adalah kurikulum. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP atau Kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan
Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Pertanyaan yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Dijelaskan oleh BSNP, KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Pusat Penataran Guru Teknologi Bandung tahun 2006 halaman 1. Yang keenam, Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006. Yang ketujuh, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Yang kedelapan, Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Prinsip-prinsip KTSP itu ada 7, antara lain, yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen dari KTSP antara lain, yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana pengembangan KTSP? Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pertanyaan yang ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan sikap, dan keahlian untuk beradaptasi serta mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan antara lain, yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup, leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, kelas yang rinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima, kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasian, kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi isi. Yang keenam, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, horizontal dan vertikal. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan ada 3. Yang pertama, landasan filosofis. Yang pertama, filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Landasan yang kedua yaitu landasan yuridis. Yang pertama, RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum, dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya asing dan karakter bangsa. Landasan yang ketiga yaitu landasan konseptual. Yang pertama, relevansi pendidikan. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Yang keempat, pembelajaran aktif. Yang kelima, penilaian yang valid untuk menyeluruh. Prinsip-prinsipnya antara lain, yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Yang keempat, standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang kelima, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Yang keenam, standar proses dijabarkan dari standar isi. Yang ketujuh, standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Yang kedelapan, standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi isi. Yang kesembilan, kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Yang kesepuluh, kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Tingkat nasional dikembangkan oleh pemerintah, tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah, dan tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan. Yang kesebelas, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk beradaptasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Yang ke-12, penilaian hasil belajar berdasarkan proses dan produk. Yang ke-13, proses belajar dengan pendekatan ilmiah. Pertanyaan yang ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan antara lain, yang pertama, tujuan, yang kedua, komponen isi, yang ketiga, komponen metode atau strategi, yang keempat, komponen evaluasi.
Pertanyaan yang ke-13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.